Nah, dalam video kali ini saya akan membahas sedikit tentang yang berkaitan dengan online, ya. Apa itu pinjaman online? Apa itu eh, belanja online? Apa itu arisan online? Dan masih banyak lagi yang online tentunya. Tapi saya akan bahas saja satu dulu, ya, yang kaitannya dengan pinjaman online. Nah, ada apa gerangan dengan pinjaman online? Nah, tentu bagi Anda yang biasa meminjam kredit di bank atau di kredit di koperasi ataupun lembaga-lembaga keuangan lainnya, biasanya kalau Anda mencari kredit itu kan dengan syarat, ada jaminan, prosesnya berbelit-belit gitu ya. Dan kucuran kredit tidak segampang itu. Ada lagi cek segala macam gitu ya. Nah, kalau memang sudah ada syarat-syarat terpenuhi, kredit akan dikucurkan. Nah, sekarang ada satu kemudahan tentunya buat konsumen, yaitu dengan adanya pinjaman online. Syaratnya Anda memiliki handphone gitu ya, smartphone, kemudian Anda unduh aplikasinya, apa itu nama aplikasi pinjaman online-nya, kemudian Anda mengikuti syarat-syaratnya, Anda verifikasi datanya, nama, kemudian identitas Anda, kemudian di situ Anda harus mengikuti syarat-syaratnya. Nah, kalau sudah terpenuhi, baru pinjaman akan cair. Nah, cairnya kurang lebih ya, biasanya tidak lama gitu ya, cairnya antara 1-2 hari biasanya cair itu dananya, bahkan lebih cepat lagi begitu ya. Nah, kemudian biasanya data-data diminta dulu. Setelah datanya lengkap, kemudian Anda mengirimkan data-data yang komplit ya, Anda mengiyakan, katakanlah memberikan izin gitu ya, memberikan izin pada aplikasi itu. Biasanya kan diminta itu, kalau Anda sudah memberikan izin untuk klik datanya, artinya data-data Anda akan dapat diakses, kan begitu. Biasanya cairlah dananya tanpa ini kan, tanpa ada jaminan, biasanya Anda tertarik. Nah, persoalan akan melilit Anda jika kalau pinjaman online yang Anda lakukan itu misalnya tidak terdaftar alias bodong. Karena ada dua pinjaman online. Yang pertama, pinjaman online sah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, tidak terdaftar. Yang menjadi persoalan adalah yang tidak terdaftar. Biasanya yang tidak terdaftar ini tidak bertanggung jawab. Biasanya persoalan-persoalan yang diadukan oleh konsumen ketika biasanya mereka sudah melakukan pinjaman online, kemudian ada macet gitu ya, cicilannya macet. Nah, kemudian pada saat macet kredit ini biasanya para penagih gitu ya, para penagih itu akan melakukan teror. Dan konyolnya lagi, data yang sudah kita berikan waktu itu, akses datanya itu diambil, istilahnya dicuri datanya itu, kemudian data itu disebar ke kontak-kontak teman Anda. Dan Anda tidak merasa gitu ya, Anda tidak merasa ngasih izin datanya, padahal waktu Anda memberikan izin akses data, disitulah data Anda dicuri oleh apa? Ini pinjaman-pinjaman online, terutama yang tidak terdaftar alias bodong. Data Anda akan diakses, kemudian disebarkan dalam bentuk apa? Anda katanya mau pinjam apa? Dia pinjam uang, kemudian tidak mampu melunasi. Artinya Anda dipermalukan, ya. Mereka menyebar ke kontak-kontak WhatsApp grup Anda, ataupun ke teman-teman Anda yang lain yang ada di kontak handphone Anda. Jadi data itu dicuri, disadap begitu. Jadi intinya Anda dipermalukan. Itu kalau Anda tidak mampu membayar, dalam arti misalnya macet. Ya, kalau selama ini misalnya Anda lancar membayar sih mungkin tidak ada masalah ya. Nah, persoalan akan seperti itu. Jadi ada pencurian data. Nah, caranya gimana? Ini tip buat Anda. Kalau Anda ingin ikut melalui pinjaman online gitu ya, tidak ada masalah sebenarnya. Pinjaman online itu justru memberikan kemudahan buat kita. Hanya saja Anda perlu hati-hati, lebih teliti gitu ya. Kalau konsumen cerdas itu teliti sebelum membeli. Jadi pastikan bahwa aplikasi yang akan Anda unduh itu Anda cari tahu dulu di mungkin websitenya Otoritas Jasa Keuangan dulu ya, cari tahu apakah
pinjaman online resmi dan terdaftar, diawasi oleh OJK. Nah, kalau memang tidak diawasi oleh OJK, jangan Anda unduh aplikasinya, itu dipastikan sudah bodong. Tetapi kalau misalnya itu terdaftar di OJK, silahkan diunduh ya. Walaupun misalnya masih ada masalah, tetapi biasanya kalau terdaftar di OJK itu lebih bertanggung jawab tentunya ya. Nah, saran saya kalau Anda ingin mengunduh pinjaman online atau melakukan transaksi secara online, ya pinjaman online, ingat cari tahu dulu apakah pinjaman online itu terdaftar atau tidak pada OJK. Kalau terdaftar, tidak masalah. Tetapi kalau tidak terdaftar, itu akan menjadi persoalan buat Anda. Jadilah konsumen cerdas, teliti sebelum membeli.